Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hadir kembali bersama saya Teguh Edi Juanda di channel TEJ Story. Baiklah, pada story kali ini saya akan mengulas salah satu artikel yang ada di majalah Warta Unsia. Artikel tersebut berjudul Minimnya Profesi Apoteker di Aceh. Selamat menyaksikan. Apoteker merupakan salah satu profesi yang sangat penting perannya dalam dunia kesehatan. Definisi dari apoteker itu sendiri adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Secara umum, pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker adalah di bidang pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Apoteker dapat bekerja pada instalasi pemerintahan, institusi pendidikan, institusi farmasi, kosmetik, pangan, alat kesehatan, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, rumah sakit, apotik, dan lain-lain. Profesi apoteker di Aceh sangat minim. Hal ini berdampak terhadap keselamatan masyarakat luas dalam menggunakan obat-obatan. Bagaimana tidak, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan obat yang baik dan benar. Selain itu juga, banyak obat-obatan yang disalahgunakan di kalangan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan berbagai efek yang berbahaya berhubungan dengan keselamatan pemakai obat-obatan tersebut. Penyebab minimnya profesi apoteker di Aceh, salah satu penyebabnya adalah minimalnya program studi S1 Farmasi di Provinsi Aceh. Sedangkan program studi D3 Farmasi sudah begitu banyak di Aceh. Tamatan D3 Farmasi tersebut tidak dapat langsung melanjutkan di program studi apoteker, melainkan harus melanjutkan kuliahnya di program studi S1 Farmasi terlebih dahulu. Dengan minimalnya program studi S1 Farmasi di Aceh, maka otomatis program studi apoteker tidak dapat dibuka di Aceh. Menurut Permenkes nomor 917 tahun 1993, obat jadi adalah sediaan atau padu-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Penggunaan obat-obat tersebut harus digunakan secara baik dan benar supaya dapat mewujudkan definisi dari obat tersebut. Penggunaan obat yang benar dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan sebaliknya, penggunaan obat yang salah dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan seseorang. Dalam hal ini, profesi apoteker sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh penelitian yang telah dilakukan oleh Niza Zohra, mahasiswa farmasi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2015 terkait dengan penggunaan antibiotik pada apotik-apotik di wilayah Kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian yang diperoleh, perilaku terkait swamedikasi atau pengobatan sendiri antibiotik menunjukkan bahwa hanya 18,7% responden yang mempunyai perilaku positif dan 81,3% responden mempunyai perilaku negatif. Dari hasil penelitian tersebut, tampak jelas tentang pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait penggunaan obat-obatan. Adapun dampak penggunaan antibiotik secara bebas tanpa resep dokter, di antaranya dapat menimbulkan resistensi bakteri. Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk tidak terhambat atau terbunuh pertumbuhannya oleh antibiotik. Dengan demikian, apabila penggunaan
Obat-obat antibiotik yang salah dapat menimbulkan resistensi seperti bakteri semakin kuat sehingga susah untuk dihambat atau dibunuh pertumbuhannya oleh antibiotik tertentu. Dengan itu, terpaksa digantikan dengan antibiotik golongan lain. Dapat kita bayangkan, apabila semua antibiotik sudah terjadi resistensi di dalam tubuh manusia, atau dengan kata lain, bakteri-bakteri tersebut tidak dapat dihambat atau dibunuh pertumbuhannya oleh semua antibiotik, hal ini akan menurunkan kualitas hidup manusia. Itu merupakan gambaran umum terkait penggunaan obat-obatan di Aceh dan masih banyak lagi tentang penggunaan obat-obat yang salah di kalangan masyarakat Aceh. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh turut berbangga karena pada tahun 2011 yang lalu, Ibu Dr. Anda Frida Usman, Magister Sains Apoteker, beserta dosen-dosen pengajar di jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala Banda Aceh membuka program studi S1 Farmasi. Dan program studi tersebut merupakan salah satu program studi S1 Farmasi pertama di Provinsi Aceh. Diharapkan dengan adanya program studi ini dapat terus memberi warna tersendiri di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya dan umumnya Universitas Syiah Kuala. Dengan adanya program studi S1 Farmasi di Aceh, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait obat-obatan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan penggunaan obat-obatan tidak terjadi. Demikian story kali ini. Sahabat TEJ Story, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang untuk memberikan informasi lainnya. Saya Teguh Edi Juanda pamit. Sampai jumpa di story-story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.